Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Levina Iyai, NIM 2019-41 LMA. Saya mahasiswa Universitas Patimura Ambon, program studi pendidikan kimia. Jadi pada video pembelajaran kali ini kami akan menerangkan materi kimia, yaitu materi korosi. Tetapi sebelum teman-teman menonton video kami, jangan lupa like, comment, sub, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang korosi. Yang pertama materi tentang korosi. Yang pertama menjelaskan pengertian korosi. Korosi artinya proses degradasi atau deteriorisasi atau perusakan material yang ditimbulkan akibat efek lingkungan dan sekitarnya. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Yang kedua, mekanisme korosi. Di situ ada gambar merupakan ilustrasi pada ada tetesan air yang menempel pada sepotong besi. Dari peristiwa tersebut, akhirnya terbentuk suatu sel galvani alami secara redoks. Keseluruhan mekanisme yang terjadi yaitu sebagai berikut. Anoda Fe menghasilkan Fe2+ tambah 2 elektron. Reaksi sel 2Fe tambah 1/2O2 tambah 4H menghasilkan 2Fe2 tambah 2H2O. Eosel sama dengan plus 0,84 V. Potensial sel hasil reaksi berminat positif yaitu plus 0,84 V. Hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi tersebut secara spontan. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi korosi. Korosi pada besi terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Benda yang terbuat dari besi saat diletakkan di tempat yang lembab seperti kamar mandi akan lebih cepat berkarat dibandingkan benda besi yang diletakkan pada suhu ruang. Yang bagian keempat adalah dampak korosi. Untuk korosi dapat menimbulkan dampak ringan maupun serius. Jika korosi terjadi pada suatu alat yang tersebut dari besi, maka akan membuat alat terkendala saat digunakan. Yang kelima adalah cara pencegahan korosi. Korosi dapat menimbulkan banyak kerugian di berbagai bidang seperti industri, rumah tangga, konstruksi otomatis, dan lain-lain. Untuk mencegah kerugian tersebut, maka dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi perkaratan. Dapat dilakukan pencegahan dengan menggunakan lapisan pelindung. Penggunaan lapisan pelindung pada besi dilakukan agar mencegah besi kontak langsung dengan H2 dan O2. Contoh lapisan dan pelindung yang dapat digunakan antara lain lapisan caslapsion oil dan gemuk, lapisan plastik dan pelapis logam lain seperti SN, ZN, dan CR. Iya, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan materi lanjutan dari teman saya. Jadi korosi. Korosi atau perkaratan itu dia merupakan suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya, yaitu oksigen dan air. Mekanisme korosi secara umum itu juga dia dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu logam menjadi anoda dan teroksidasi. Yang kedua, faktor lingkungan menjadi katoda dan teroksidasi. Korosi atau reaksi redoks ini dia menghasilkan karat yang berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Kita lihat di sini juga ada proses korosi. Jadi pada proses korosi ini kita lihat di tengah itu ada sebuah batang besi, di mana itu ada daerah anoda dan daerah katoda. Di daerah anoda ini ada reaksi 2Fe menghasilkan 2Fe2+ tambah 4 elektron. Di daerah katoda ini dia banyak menghasilkan oksigen. Di mana itu kita lihat ada tetesan air. Tetesan air yang membuat kontak besi dengan air ini dia mempercepat perkaratan.
Jadi di daerah kanoda ini dia terjadi reaksi oksidasi besi yang dimana Fe menghasilkan Fe2+ tambah 2 elektron. Sehingga karena atom besi ini dia kehilangan elektron, dari 4 elektron dia kehilangan 2 elektron, maka terjadi kerusakan pada besi yang mulai terjadi. Besi itu dia berlubang. Kita lihat itu di batang besi itu ada besi itu dia berlubang karena terjadi pengurangan elektron. Kita lihat daerah kanoda ini, elektron pindah menuju daerah yang banyak oksigen atau daerah katoda. Di daerah katoda ini terjadi reaksi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron menghasilkan 2H2O karena terjadi banyak oksigen. Jadi elektron di permukaan Fe ini dia mereduksi O2 menjadi H2O, di mana itu 2Fe tambah O2 tambah 4H+ menghasilkan 2Fe2+ tambah 2H2O. Jadi ion Fe ini dia bergerak menuju tetesan air dan bereaksi dengan O2 dan H2O membentuk karat besi. Kita lihat di situ ada karat besi pada batang besi, di mana dia punya reaksi total itu 2Fe2+ tambah 1/2 O2 tambah 2 tambah NH2O menghasilkan FeO2 NH2O tambah 4H+. Di sini juga ada faktor-faktor penyebab korosi. Jadi faktor penyebab korosi ini dia terbagi atas 5. Yang pertama itu konsentrasi H2O dan O2. Pada konsentrasi H2O dan O2 itu kelembaban tinggi atau kadar O2 terlarutnya lebih tinggi membuat korosi akan lebih cepat terjadi. Yang kedua itu ada pH. Pada pH kurang dari 7, korosi lebih cepat. Yang ketiga itu keberadaan elektrolit. Jadi keberadaan elektrolit ini NaCl akan mempercepat terjadinya korosi. Yang keempat itu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Yang kelima itu galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka besi akan cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam yang kurang reaktif. Berikutnya juga ini ada faktor-faktor yang memperlambat terjadinya korosi. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu tidak adanya oksigen dan air secara bersamaan, misalnya pada minyak. Yang kedua itu adanya zat yang menyerap air, misalnya kalsium klorida atau CaCl2, anhidrat, namun hanya sampai batas kejeruhan tertentu. Terus ada pencegahan korosi. Pencegahan korosi ini dia terbagi atas 2 lagi. Yang pertama itu penggunaan lapisan pelindung dan kedua itu perlindungan katodik. Pada penggunaan lapisan pelindung ini dia terbagi atas beberapa juga. Pengecatan contoh itu pagar, kita cat di pagar agar pagar itu dia tidak mudah karat. Yang kedua itu pelapisan dengan plastik, contoh rak piring. Ketiga itu melumuri pelumas, misalnya oli atau gemuk, contoh bagian-bagian otomotif atau mesin. Yang keempat tim plating atau pelapisan SN, contoh itu pelapisan SN pada kaleng kemasan makanan. Yang kelima itu galvanisasi, contoh pelapisan sen pada besi bangunan. Yang keenam krom atau plating pelapisan krom, contoh pada flek mobil atau motor. Yang kedua itu pelindungan katodik. Jadi pada perlindungan katolik ini penggunaan logam lain yang lebih reaktif pada anoda magnesium sehingga magnesium mengalami oksidasi. Jadi anak-anak, di sini saya akan membuat kuis. Jadi kalian akan mengerjakan kuis di aplikasi Quizizz. Jadi di sini ada link yang sudah tertera di sini, tinggal kalian
klik saja dan masuk pada aplikasi tersebut. Jadi jika kalian sudah klik link ini dan masuk pada aplikasi, di situ kan ada tertera kalian harus mengisi email untuk melanjutkan ke kuis tersebut. Setelah kalian sudah mengisi email, di situ nanti akan tertuju kalian diminta untuk mengisi kode. Jadi kode itu nanti saya bagikan kepada kalian agar kalian bisa masuk dalam kuis tersebut. Jadi ketika kalian sudah masuk dalam kuis tersebut, di situ saya bisa pantau apakah kalian kerja dengan jujur atau tidak. Jadi soal pada kuisis ini semua punya tidak sama ya, dilacak. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 itu teman yang satu punya itu beda dengan yang di sebelah. Pokoknya soalnya itu beda. Jadi kalian tinggal klik link ini dan masuk untuk mengerjakan kuis. Oke, terima kasih.